Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, NPM 50269. Saya berasal dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru atau prototype. Nah, yang pertama yaitu dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum 2013 adalah kurikulum lanjutan dari kurikulum KTSP pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara terpadu, adapun dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan dalam pengembangan kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. 1. Tantangan internal, yaitu ada tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan pengembangan penduduk Indonesia terlibat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua, tantangan eksternal, yaitu ada globalisasi, kemajuan iptek, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, dan program for International Standard Assessment. Yang ketiga, yaitu ada kompetensi masa depan. Terdapat kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya. Yang keempat, fenomena negatif yang mengemuka, yaitu ada perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian. Yang kedua, yaitu dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dalam proses pengembangan dan penerapan, sebuah kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu aspek filosofis, psikologi, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dari sekian pertimbangan, rencana penerapan kurikulum darurat yang harus menjadi perhatian serius adalah psikologis peserta didik. Pertimbangan terhadap perkembangan peserta didik menjadi sangat penting. Penerapan kurikulum darurat harus sesuai karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penetapan tujuan, materi, dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran. Pertimbangan psikologis dapat berimplikasi diantaranya: A. Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. B. Program inti, yaitu program pembelajaran yang bersifat umum yang wajib dipelajari oleh seluruh peserta didik. C. Lembaga pendidikan hendaknya memberi bahan ajar yang baik kepada peserta didik yang bersifat kejujuran atau akademik. Yang ketiga, dasar pertimbangan kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru, yaitu yang pertama ada pengembangan kemampuan non-teknis atau soft skill, yaitu keterampilan non-teknis adalah perkembangan kemampuan dengan EQ dan berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi para siswa. Yang kedua ada berfokus pada materi esensial dan memberi fleksibilitas kepada guru. Dengan pembelajaran yang difokuskan pada materi, maka ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam lagi bagi kompetensi dasar. Yang keempat, rasiologis pengembangan kurikulum. Dalam rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. 1. Tantangan internal, yaitu ada pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan atau standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Dan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, tantangan kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka di dunia. Yang kelima, ada rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ingin meringankan beban guru, orang tua, dan siswa dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID ini. Oleh karena itu, diterbitkanlah kurikulum yang diharapkan dapat membantu proses pembelajaran berlangsung. Di sini terdapat semacam foto yang dapat menjelaskan penyesuaian kebijakan pembelajaran.
Yang keenam ada rasiologis, pengembangan kurikulum paradigma baru atau prototype. Kurikulum prototype merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Kurikulum ini mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswanya serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Baiklah, sekian dari video saya. Materi yang dapat saya sampaikan hanya itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.